Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Faruk dengan NIM 214881108. Saya merupakan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang merancang penelitian tindakan kelas. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dian Eka Indriani SEMPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikannya. Yang pertama, merancang penelitian tindakan kelas. Ada 2 kegiatan pembelajaran. Yang pertama, langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Yang kedua, rencana dan proposal penelitian tindakan kelas. Kegiatan belajar 1. Adapun langkah-langkah perencanaan penelitian tindakan kelas itu ada 2. Yang pertama, menemukan dan merumuskan masalah. Yang kedua, mengembangkan alternatif tindakan. Menemukan dan merumuskan masalah. Dalam perencanaan penelitian tindakan kelas, langkah awal yang harus ditempuh adalah mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran sehari-hari. Menemukan masalah pembelajaran merupakan langkah awal dalam penelitian tindakan kelas. Masalah pembelajaran sangat beragam, seperti masalah yang berkaitan dengan strategi pembelajaran hasil belajar siswa, sarana pembelajaran, atau kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Bagaimana cara memilih masalah dari sebanyak masalah yang dihadapi? Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan refleksi untuk mendiagnosis pembelajaran yang kita kelola, melihat hasil belajar siswa, atau melakukan diskusi dengan teman sejawat, bahkan dengan kepala sekolah atau dosen LPTK. Menurut Abimanyu tahun 1999, kriteria yang digunakan untuk menguji kelayakan masalah untuk diatasi melalui penelitian tindakan kelas adalah: yang pertama, jangan memilih masalah yang tidak dikuasai. Yang kedua, ambillah topik yang skalanya kecil dan relatif terbatas. Yang ketiga, pilih masalah yang dirasa paling penting. Yang keempat, usahakan dapat dikerjakan secara kolaboratif. Yang kelima, yaitu kaitkanlah masalah PTK dengan prioritas rencana pengembangan sekolah. Menganalisis masalah. Masalah yang sudah diidentifikasi perlu dianalisis agar akar penyebab masalah dapat kita temukan. Analisis ini penting untuk memperoleh jawaban apa yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut, serta apakah masalah tersebut benar-benar memerlukan PTK untuk mengatasinya. Analisis masalah dapat dilakukan paling tidak dengan 3 cara, yaitu 1. Merenungkan kembali masalah tersebut dengan melakukan introspeksi atau refleksi melalui pertanyaan yang diajukan pada diri sendiri, mengapa masalah tersebut sampai terjadi. Yang kedua, bertanya kepada siswa baik maupun angket maupun wawancara langsung tentang persepsinya terhadap pembelajaran. Yang ketiga, menelaah berbagai dokumen seperti pekerjaan rumah siswa, soal-soal ulangan, serta hasil ulangan atau latihan siswa. Analisis berakhir jika akar penyebab masalah sudah ditemukan. Selanjutnya, merumuskan masalah. Berdasarkan akar penyebab masalah, kita dapat merumuskan masalah pembelajaran dalam bentuk masalah atau pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya dalam penelitian tindakan kelas. Sehubungan dengan itu, rumusan masalah dibuat dalam bentuk kalimat tanya, mengandung aspek yang akan diperbaiki dan upaya memperbaikinya. Mengembangkan alternatif tindakan. Setelah masalah dirumuskan, hal berikut yang perlu dilakukan adalah pengembangan tindakan perbaikan yang diperkirakan dapat mengatasi masalah pembelajaran. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan tindakan perbaikan itu ada 3.
Tiga hal yang dilakukan adalah: yang pertama, kaji teori-teori yang relevan. Kemudian, tetapkan teori mana yang kira-kira sesuai diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, berdiskusi dengan pakar pembelajaran dengan menemukan cara perbaikan atau memvalidasi teori yang sudah ditetapkan. Sedangkan yang terakhir adalah kita dapat mengingat pengalaman kita sendiri dalam mengatasi masalah yang serupa. Setelah menetapkan alternatif tindakan, tindakan tersebut perlu kita kaji ulang dengan mencermati apakah alternatif tersebut sesuai dengan: yang pertama, teori pembelajaran dan teori pendidikan. Yang kedua, hasil penelitian yang relevan. Yang ketiga, hasil diskusi dengan teman sejawat, para pakar, dan peneliti lainnya. Yang keempat, pendapat dan saran pakar pendidikan serta pengalaman guru sendiri dalam melakukan pembelajaran. Kegiatan belajar: 1. Menyusun rencana perbaikan. Yang kedua, menentukan cara mengumpulkan data. Sedangkan yang ketiga yaitu menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Rencana perbaikan. Rencana perbaikan pembelajaran dibuat dengan menggunakan format yang hampir sama dengan format rencana pembelajaran. Bedanya, dalam RPP terdapat tujuan perbaikan, deskripsi kegiatan lebih rinci, pertanyaan, soal, dan kunci jawaban dicantumkan secara lengkap. Sedangkan dalam rencana pembelajaran, unsur-unsur tersebut tidak terlalu tertulis. Adapun contohnya dapat kalian amati pada modul halaman 3.28 sampai dengan halaman 3.31. Untuk membuat RPP yang akurat dan dapat diandalkan dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membuat skenario pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan sarana dan fasilitas. Yang ketiga, menyusun RPP secara lengkap. Yang keempat, menstimulasikan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan RPP untuk melihat kelayakannya. Sedangkan yang kelima yaitu menyempurnakan RPP berdasarkan hasil simulasi. Menentukan dan mempersiapkan prosedur dan instrumen pengumpulan data. Pengumpul data utama dalam penelitian tindakan kelas adalah guru, sedangkan data yang dikumpulkan pada dasarnya merupakan data kualitatif. Pada umumnya, setelah menyusun RPP dan mensimulasikan, maka selanjutnya yaitu menentukan bagaimana cara mengumpulkan data dan instrumen apa yang akan digunakan. Tentu saja cara dan instrumen pengumpul data harus disesuaikan dengan tujuan perbaikan yang dirancang, karena ketercapaian tujuan inilah yang menjadi fokus pengumpulan data. Prosedur dan alat pengumpulan data ditentukan berdasarkan masalah dan tujuan perbaikan. Karena data yang dikumpulkan lebih cenderung kepada data kualitatif, maka prosedur dan alat pengumpulan data dapat berupa observasi dengan menggunakan lambar observasi, wawancara berdasarkan panduan wawancara, catatan guru, dan refleksi. Proposal penelitian tindakan kelas. Hakikat proposal penelitian tindakan kelas. Proposal atau usulan merupakan satu dokumen yang berisi tentang rencana suatu kegiatan pendidikan yang dirancang oleh para pengusulnya. Dokumen tersebut memaparkan secara jelas apa yang akan dikerjakan, mengapa hal tersebut dikerjakan, siapa yang terlibat dalam kegiatan itu, maka yang akan dihasilkan dari kegiatan itu, bagaimana dan cara dan kapan kegiatan tersebut dilaksanakan, serta yang tidak kalah pentingnya, berapa anggaran yang akan diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terkait dengan proposal penelitian tindakan kelas, hakikatnya juga tidak jauh berbeda dari proposal dalam bidang penelitian lainnya.
Proposal ini diajukan oleh guru atau satu tim yang terdiri dari dosen LPTK yang berkolaborasi dengan guru untuk memenuhi satu persyaratan yang dikeluarkan oleh sponsor. Format proposal penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada judul penelitian, yang kedua bidang kajian, yang ketiga ada pendahuluan, yang keempat perumusan dan pemecahan masalah, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam manfaat hasil penelitian, yang ketujuh kajian pustaka, yang kedelapan rencana dan prosedur penelitian, yang kesembilan jadwal penelitian, yang kesepuluh biaya penelitian, 11 personalia penelitian, yang ke-12 daftar pustaka, sedangkan yang terakhir itu ada lampiran-lampiran. Format proposal biasanya ditentukan oleh sponsor atau penyelenggara. Dari segi administratif, proposal dapat bervariasi, namun dari segi substansi ke-PTK-an pada umumnya sama. Berikut ada 2 pertanyaan. Yang pertama, hal apa yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasikan suatu masalah? Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan suatu perbaikan dalam suatu masalah? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Dian Eka Indriani, SE MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpresentasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.